Prinsipnya hanya satu, berbenah atau punah. Itu prinsip dalam hidup. Berbenah atau punah. Kalau bisnis kita tidak ada inovasi, ya akan ditinggalkan orang, Pak. Itu hukum alam. Misalkan seperti tadi, Kang Ajengan Husni ya, bisnis daster. Coba dasternya berinovasi. Ya, ayah gambar Gal Gadot misalkan atau siapalah. Kadang ide gila itu BTS. iya. Jadi sekarang itu kan lagi musim, dulu zaman saya di rumah itu kan konveksian ya, mukena itu satu warna ya, Satu warna. putih, kadang krem bewe lah, gak jauh lah. Tapi sekarang ada yang warna macan tutul, ada yang warna apa, dan itu laku loh. Tidak macan. Jadi ya ada yang polkadot, ada apa gitu kan. Kenapa? Berinovasi. Makanya prinsipnya berbenah atau punah. Dalam bisnis juga begitu. Nih dinosaurus bagaimana digdayanya kuat, serem Pak. Karena tidak mampu berbenah, beradaptasi dengan lingkungannya, punah loh Pak. Apalagi kita manusia yang lemah. Makanya kalau tidak berinovasi, siap-siaplah basi Pak. Ya, prinsip dalam bisnis itu. Makanya salah satu tips orang Cina, orang Jepang, lihat. Kalau kita bisnis dengan orang Jepang, itu untuk transfer of knowledge, transfer teknologi itu mudah sekali. Saya pernah mewawancarai teman kita, ya kader NU, dan kemarin saya ngitung zakat dia itu, yang harus dijakatinya 63 miliar. Dia 20 tahun bekerja dengan orang Jepang. Kata dia, orang Jepang itu satu. Kenapa orang Jepang inovasinya terus berlanjut? Karena dia tidak pelit terhadap ilmu. Ketika dia punya satu produk, kemudian ada orang yang terpercaya, dia tidak sungkan untuk berbagi. Sehingga kalau ada di copy oleh dia berpikir lagi untuk membuat inovasi yang lebih daripada itu. Sehingga terdorong untuk menciptakan motivasi, untuk menciptakan inovasi-inovasi baru. Kenapa? Karena produk yang ini sudah di copy paste, sudah ada KW-nya. Nah, makanya di sini doktrin katimal ilmi mal'unun mungkin di sini relevan. Orang yang menyembunyikan ilmu akan dilaknat, termasuk orang yang menyembunyikan tips bisnis itu akan dilaknat. Dilaknat apa? Ya, usahanya jumud, Pak. Tidak mampu berkembang, berinovasi dengan situasi sekitar itu. Kang Husni ya, nanti kita pikirkan inovasinya. Pakai ada warna kambing etawa atau etawe. Lalu bagaimana cara Akang energik di dalam intelektual tapi masih bisa sempat mengembangkan bisnis, dan ternyata bukan hanya satu bisnis. Itu pasti ada rahasianya, Ustaz. Gimana nih? Hanya satulah motivasinya, the power of KPP. Kita juga merasakan ya, pulang dari pondok, pulang dari kampus, kita tidak diajari bekal bagaimana menata uang, apalagi menghasilkan uang. Makanya ya terus berproses. Hanya satulah, saya tertarik serius kan ketika kita membaca nama-nama besar para ulama yang telah menerangi dunia Islam dengan ilmu dan amalnya. Ternyata mereka bangga, pede, menisbatkan namanya dengan profesinya. Misalkan ada ulama agung, ahli hadis, Al-Bazzar. Al-Bazzar itu penjual rempah-rempah. Jadi Al-Bazzar. Kemudian ada lagi Al-Qattan, penulis Ulumul Quran itu. Manahil Al-Qattan. Mana Al-Qattan? Al-Qattan itu pedagang kain loh. Mirip seperti Ajengan Husni sekarang. Al-Qattan. Al-Dasteri. Mungkin kalau nanti ada Kang Ajengan Jauhari, beternak domba, Jauhari domba, atau Opi kasur. Nah, para ulama itu tidak canggung. Artinya saya melihat kenapa mereka bangga dengan profesinya. Setelah kita kaji, ya luar biasa. Banyak sekali motivasi-motivasi, trik-trik bisnis dari beliau-beliau itu. Seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah itu kan pengusaha kain ya. Jadi intelektualnya luar biasa. Bahkan kata Imam Malik, saya tidak pernah menemukan orang alim sealim Abu Hanifah. Tapi di pasar dia terkenal sebagai pedagang yang energik, pedagang yang suksesnya luar biasa dalam bisnis kain itu. Kita juga melihat imam-imam tasawuf, mereka itu kaya-kaya. Jadi kalau ada yang masuk tasawuf kemudian jadi belangsak gitu kan, perlu membaca kembali para imam-imam tasawufnya ya, karena mereka itu kaya-kaya. Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja, ya kalau sahabat-sahabat ziarah ke makam Imam Syafi'i di Pustot, di Mesir itu ada beberapa rusun, ya DP 0%, itu tertulis Auqaf min Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sampai sekarang. Itu wakaf dari Syekh Abdul Qadir. Apalagi Imam Abu Hasan Asyadili, apalagi Imam, banyak lah ya, imam-imam yang lain. Mereka mapan secara intelektual, tapi mapan juga secara material. Bahkan kata Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy'arani, kata beliau berdua itu, saya berharap kalangan cendekiawan, kalangan santri itu kaya secara materi, karena kalau dia miskin, maka cemooh dari umat akan semakin dekat. Kabayang urang ngamotivasi masyarakat kudu sodaqoh, kudu zakat, urang henteu Pak. Cek masyarakat yang ngomong. Jadi
dakwah bilhal termasuk dalam hal ini. Ketika perintah menyantuni yatim piatu, tokoh agama paling dulu. Ketika perintah menyantuni janda tua, sor lebih dulu. Catat janda tua. Kalau janda muda dan janda pirang, kontong disantuni. Koleksi. Oke. Janda tua disantuni, janda muda dikoleksi. Nah, itu dakwah bilhal hari ini. Apalagi kita membawa nama Ansor. Ya, saya selalu berharap Ansor dipandang oleh organisasi kepemudaan yang lain itu elegan, kongko, bukan hanya kongkonya keren Pak, tapi memang mentalnya mental bugar, mental pemberi, mental orang yang tangan di atas, mental pekerja keras, bukan mental cengeng. Ya, makanya jangan sampai ada kader Ansor yang nganggur. Bagaimana caranya? Terserah. Pokoknya jangan sampai ada kader Ansor nganggur, Pak. Bagaimana? Kita punya organisasi. Tadi Bapak mengatakan kita punya potensi yang luar biasa, Pak. Kita punya jamaah nusok hajat orang NU, nusok muludan rajaban orang NU, aritena nati saha, sound system nati saha, catering nati mana. Bukankah itu peluang bisnis kita juga? Banyak kader-kader kita yang punya lembaga pendidikan, kaos nati mana, Pak. Suplai ATK-nya di mana, itu juga kan bisa. Dan yang lain-lain lah yang bisa kita pikirkan bersama-sama ya. Saya tidak mau saya kaya sendiri lah ya. Saya ingin kaya bareng-bareng gitu kan. Biar tidak banyak yang minta. Namun orang beunghar mah kabeh kararieu kan, Pak. Kalau mun beunghar kabeh makan mari sama-sama kita menjadi kalangan tangan di atas ya. Jadi selamat datang di ujian harta kekayaan. Dan harta kekayaan ujian, miskin juga ujian. Maning kene diuji ku harta kekayaan, Pak. Paling tidak kita bisa berbuat banyak dengan itu. Kalau sahabat-sahabat ada yang milih, biarlah saya siap struggle untuk diuji dengan kemiskinan. Monggo, Pak. Tapi jangan sampai mentalnya terbawa miskin. Ya, jangan sampai mentalnya terbawa miskin, jadi beban bagi orang lain. Itu saja mungkin ya. Sekali lagi selamat datang di ujian harta kekayaan. Semoga kalian bisa melangkah menjadi masyarakat tangan di atas. Perlu kerja keras agar kita bisa menjadi kaum tangan di atas. Oke.